Video tadi adalah video animasi yang dibuat footage-nya langsung di dalam Flexim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat video animasi menggunakan Flexim. Nah, di sini saya sudah mempunyai modelnya. Kira-kira seperti ini modelnya akan berjalan. Nah, saya ingin mencoba mengambil footage yang ini ya. Saya akan mencoba mengambil footage yang ini. Saya stop dulu, kemudian reset. Kita akan menggunakan tools yang namanya, kita ke toolbox, kita ke plus, kita menggunakan namanya flypad untuk mendefinisikan arah kamera. Nah, di sini di flypadnya akan muncul flypad 1, teman-teman bisa namai saja untuk menamakan videonya. Misalnya saya kasih intro. Nah, kemudian saya akan membuat seperti video tadi misalnya ya. Ini di detik 0, tampilannya akan misalnya seperti ini. Nah, tampilannya misalnya akan seperti ini. Kemudian untuk menetapkan tampilan seperti ini, kita klik add a keyframe. Nah, tandanya adalah dia sudah ada keyframe-nya atau titik di sini. Nah, kemudian pada keyframe selanjutnya ini kita mau menempatkan di detik keberapa di dalam simulasinya. Jadi ini detik di dalam simulasi, atau detik atau menit atau satuan yang teman-teman gunakan di awal nih. Nah, misalnya saya ingin di detik ke-15 simulasi tampilannya tidak seperti ini, tapi akan saya majukan ke sana. Nah, caranya teman-teman bisa tarik langsung kayak gitu ya, atau teman-teman bisa atur di sini. Misalnya saya atur 35. Nah, dia akan maju. Jadi silakan teman-teman atur segimana inginnya gitu ya. Kemudian kalau udah, saya pengen nambahkan lagi detik 25 itu dia akan berputar begini misalnya. Nah, kita tambah keyframe-nya. Nah, ini misalnya sudah selesai ya untuk flypad yang pertama. Jadi jalur terbang yang tadi itu teman-teman kita bisa lihat di sini di flypad-nya. Ini teman-teman bisa tarik ke awal. Nah, ini bisa di run the current flypad. Nah, biasanya ini berat atau nge-lag gitu ya. Jadi ini nggak akan jalan untuk beberapa komputer. Jadi kita bisa ke ini, tombol go to next keyframe untuk melihat keyframe selanjutnya. Nah, untuk melihat pergerakannya kita bisa lihat di sininya aja nih. Nah, kita bisa tarik secara manual. Jadi pada detik ke 0 kita akan bergerak maju, kemudian pada detik ke-15 kita akan ke samping dan berputar. Nah, sampai dengan detik ke-25. Nah, kita sudah mendefinisikan flypad yang pertama. Kemudian kita bisa menambah flypad yang kedua. Misalnya ini saya ingin menunjukkan aliran barang yang ada di combiner. Misalnya saja saya tulis combiner. Sama seperti tadi, untuk detik ke 0 atau pas mulanya itu dia akan menunjukkan kemana. Teman-teman bisa atur di sini. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Kemudian klik plus untuk menambah keyframe. Misalnya untuk frame selanjutnya saya ingin putar sedikit ke sini. Ini misalnya di detik ke berapa ya? Detik ke 10 misalnya. Kita klik tanda plus. Nah, kita ingin lihat pergerakannya. Nah, begitu ya pergerakannya nanti. Nah, misalnya kita sudah punya semua flypad yang diinginkan, artinya jalur terbang kamera untuk mengambil sudut gambar video itu sudah semua misalnya ya. Kemudian untuk membuat video animasinya, kita ke toolbox lagi, kita akan gunakan tools namanya video recorder. Teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini tertampil
pengaturan untuk menampilkan resolusi dari video. Nah, ini teman-teman checklistnya dihilangkan saja mungkin yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengatur pengaturan dari kualitas video. Nah, pertama file path-nya ini teman-teman bisa ganti dengan judul video yang teman-teman inginkan. Ini untuk menyeragamkan saya permudah, misalnya saya akan samakan judulnya dengan flypath-nya, misalnya intro. Kemudian kodek yang dipilih saya gunakan MPG4 yang biasa saya gunakan, kemudian frame per second-nya ini 30, kemudian resolusinya 720, atau misalnya ini untuk uji coba saja kita yang rendah dulu, nanti pengen lihat videonya jadinya kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian start sama end-nya ini kita bisa atur. Nah, bentar. Nah, tadi kita lihat di flypath-nya intro, ini kan waktu yang kita ambil adalah selama 0 sampai dengan 25 detik ya. Nah, itu kita bisa atur 0 sampai 25 detiknya itu di simulasinya mulainya dari detik keberapa sampai berakhirnya sampai detik keberapa di modal simulasinya. Kita bisa atur. Tapi sebelum mengatur ini kita mungkin di bagian view ini teman-teman klik ini pick source view, ini harus diklik di modelnya. Nah, dia akan tertampil, ini wajib. Kemudian kita pilih flypath-nya. Kita pilih yang intro. Nah, udah kita akan mengatur start sama end-nya dari simulasi. Nah, sebelum kita atur mungkin kita lihat dulu kira-kira 25 detik itu kita mengaturnya kapan gitu ya, detik keberapa di runtime-nya ini. Kita bisa ini dulu ya, kita bisa jalankan dulu simulasinya, kita reset kemudian run. Nah, saya pengen nanti pas dia nge-shoot video animasinya di sini ini pas lagi ada barang lagi berjalan gitu ya. Jadi supaya pas. Saya pengen cek misalnya karena tadi 25 detik ya. Tuh, misalnya dari 130 ya. Misalnya dari detik ke 130, 25 detik, kemudian berarti 155. Nah, maka kita ke video recordernya lagi tadi. Kita startnya 130, N-nya adalah 155. Karena kita pengen tadi mencoba nih, lihat kira-kira di detik 130 sampai 155 itu pas nggak sih tampilan yang kita inginkan. Nah, kecepatannya bisa kita atur nih. Kecepatannya misalnya saya setting 1,5. Nah, artinya yang tadinya 25 detik dia akan mempercepat tuh sedikit jadi 16 detik. Ini teman-teman bisa atur. Nah, kalau udah kira-kira ini kita untuk menguji aja 480p dulu. Kalau sudah kita klik record. Oh, untuk merecordnya ini teman-teman harus checklist dulu di video yang ingin di recordnya. Ini di checklist intro kemudian di record. Nah, ini silakan teman-teman tunggu, akan muncul di latar belakang ini akan ada progress, dia akan memulai untuk mengambil gambarnya berdasarkan flypath yang telah kita atur tadi. Dan kalau sudah nanti video outputnya itu akan keluar di folder yang sama tempat kita menyimpan modelnya. Nah, pas kayak gini mohon teman-teman sabar dan tunggu, mungkin ini bisa jadi sangat berat, jadi sambil ditunggu aja, jangan diutak-atik dulu. Oke, ini progres di latar belakangnya ini udah
hilang, jadi videonya telah selesai diekspornya. Coba kita ingin lihat. Nah, ini kan akan muncul videonya di tempat kita menyimpan modelnya. Dan entah kenapa ini nggak bisa diputar lewat pemutar bawaan dari laptop saya. Jadi saya gunakan VLC untuk membukanya supaya bisa terbuka. Nah, kita lihat tampilannya akan seperti ini nih. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Sesuai dengan flypad yang telah kita tadi atur ya. Nah, dia akan belok ke samping. Ini perjalanannya lambat karena kita memang tadi aturnya sudah 2 kali tapi memang tetap lambat ya. Nah, itu kurang lebih cara membuat videonya. Nah, kemudian kita juga masih ada flypad combiner. Kita ingin melihat pergerakan di sini. Nah, caranya untuk membuat video pada flypad combiner ini, teman-teman sama klik di video recorder. Kemudian kita tambah add output file. Nah, kemudian output 2 ini kita bisa ganti menjadi combiner. Ini teman-teman 480 dulu saja untuk mencoba ya, melihat videonya betul nggak. Kemudian di combiner ini tadi saya setting 10 detik. Nah, ini viewnya kita pilih dulu modelnya, flypadnya combiner. Nah, sekarang kita kira-kira ingin menentukan detik keberapa simulasinya itu berjalannya. Yang kira-kira di sini tuh akan lewat barang supaya visualisasinya menarik gitu. Kita klik run aja. Oh, bentar, ini kecepatannya terlalu over. Kita setting misalnya 4 aja. Kita reset kemudian run. Nah, ini dari ini belum bergerak ya. Ini akan bergerak ketika barangnya sudah ada beberapa nih, kalau nggak salah ada 4 barang, ini baru bisa jalan. Oke, kita percepat, kita step aja. Nah, ini barangnya datang dari mungkin dari 130 mungkin ya ke 140. Ke 100 berapa tadi ya? Nah, kita coba aja dulu ya di 130 sampai 140. Nah, di video recordernya kita masukkan, nah ini diklik dulu yang output combiner, kemudian dimasukkan 130 sampai 140. Nah, udah. Kemudian untuk merekamnya sama seperti tadi, klik record, cuma centangnya ini yang dicentang cuma yang combiner aja ya, karena kita ingin mengekspor yang combiner. Kalau sudah, kemudian kita record. Nah, ini sudah selesai, kita akan coba lihat. Nah, ini kita buka lagi. Nah, ini dari detik ke 130 ke 140 ya. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Ini sudah oke. Tapi misalnya kalau teman-teman menemui video teman-teman belum terlihat pas ngambil gambarnya itu malah nggak sesuai dengan yang diinginkan teman-teman, teman-teman bisa utak-atik di sini, di start sama end, sama di ini di waktu di keyframe-nya. Teman-teman bisa perpanjang lagi waktu keyframe, misalnya waktu keyframe yang kedua itu di detik ke-25 atau detik ke-30 gitu ya. Kemudian kita bisa atur nanti ya kecepatannya supaya lebih realistis. Jadi teman-teman utak-atik aja, ini berarti 30 detik ya, 0 sampai 30. Ini di combiner saya startnya 130, berarti 30 detik kemudian 160 ya. 160, cuma kecepatannya saya ingin percepat supaya terlihat lebih dinamis, misalnya jadi 4 kali kecepatannya, atau 3 kali aja ya.
Oke, ini jadi 3 kali, kemudian kita ekspor ulang. Cuman yang tadi itu, nah ini kita tambahin lagi supaya nggak nge-replace yang tadi. Kita ingin bandingkan. Satu combiner, kalau sudah kita record lagi seperti tadi. Ini progresnya akan berjalan di latar belakang ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini agak berat pas kayak gini. Jadi teman-teman kalau bisa jangan diutak-atik dulu. Nah, ini sudah progresnya sudah selesai ya. Kita coba lihat lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Tadi simulasinya akan berjalan ya. Terlihat sedikit lebih cepat karena kita tadi menyeting kecepatannya 4 kali ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi karena kita tadi ekspornya ke 480p, mungkin jadi resolusinya agak sedikit burik ya. Tapi pada dasarnya teman-teman untuk mempercepat proses ya, kita 480p dulu. Jadi kalau udah oke, animasinya sudah bagus, kira-kira sudah top gitu ya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru nanti ini teman-teman bisa dihapus dulu. Teman-teman hapus, kemudian kita ekspor ulang, tapi menggunakan resolusi yang diinginkan, ya minimal 720 ya. 720 untuk tampilan laptop itu supaya bagus itu. 720 atau 1080, ya tergantung teman-teman. Dan ini bisa sekaligus semua ya. Nah, ini kita atur dulu 720. 720. Kemudian kita record ulang seperti tadi. Nah, kemudian hasil yang tadi itu silakan teman-teman edit lagi menggunakan video editing supaya menghasilkan simulasi yang runut. Teman-teman bisa gunakan dubbing atau tulisan seperti tadi untuk mendefinisikan alur proses dari studi kasus yang teman-teman pengen buat. Dalam hal ini kan studi kasusnya adalah PT-PTI. Oke, sekian cara membuat video animasi atau footage video animasi di Flexsim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.